kok bisa Iran yang diembargo 40 tahun tetap bisa ada namanya kemandirian ekonomi? Daya tahan Iran itu tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Iran itu berbeda dengan kebanyakan negara di dunia karena dia adalah warisan dari sebuah peradaban. Kalau bentuk kerjasama di bidang ekonomi atau perbankannya Iran dengan Rusia itu seperti apa? Rusia kirim gandum, Iran kirim minyak, terutama dengan Cina. Amerika selalu tidak menganggap Rusia dan Cina sebagai mereka berdua ini. Polanya kalau menghadapi berdua, siapapun yang bermasalah dengan Amerika, kalau Cina bermasalah perdagangan, Rusia pasti bantu. Kalau Amerika berhadapan dengan Rusia, ada masalah dengan Rusia Cina seperti di pasti Ukraina, Cina pasti bantu. Harga BBM berapa? 480-an perak rupiah ya, itu rupiah ya Pak. Rupiah. Bayangin tuh, saya di sana dulu 300. Nggak masuk akal kan? Ya jangan terus mikir mau beli minyak dong. Tolong, ini penting. Iran itu sama kita selalu bertanya, Indonesia maunya apa? Tapi kalau negara lain, lu punya apa? Bisa membedakan pertanyaan itu. Itu penting tuh. Iran kalau tidak ada sanksi, mungkin sudah seperti Dubai. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Philonomics Podcast. Ekonomi itu dekat, yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Bersama saya Servina Vivien. Kalau kita ngomongin tentang perang Iran dengan AS, udah terbiasa ya dengan gimana kecanggihan rudal, drone yang ada di Iran, atau bahkan dampak dari domestik ke Indonesia sendiri. Tapi sekarang kita mau ngomongin tentang gimana sih di balik panggung Iran, terutama ekonominya ya. Setelah udah diembargo 40 tahun, belum lagi banyak sanksi-sanksi internasional dari barat. Tapi kok Iran ternyata punya ya survival skill-nya sendiri yang mengejutkan banyak negara begitu. Dan gak disangka-sangka oleh dunia, teknologi-teknologinya itu yang menjadi spesial bagi perang ini untuk kita kulik lebih lagi. Di sini bersama saya ada Bapak Dian Wirengjurit. Halo Bapak, selamat datang Bapak di Philonomics. Terima kasih sudah diundang di Philonomics. Terima kasih, selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya Bapak? Sekarang sih udah banyak ya Pak kalau kita cari Bapak gitu, udah di berbagai macam podcast lah. Nah Pak, dengan pengalaman sudah pernah tinggal bahkan mungkin menjadi duta besar begitu ya Pak di Iran sendiri. Nah, gimana sih Pak? Kok bisa Iran yang diembargo 40 tahun dengan sanksi internasional gitu ya, tetap bisa ada namanya kemandirian ekonomi? Itu gimana sih Pak? Terima kasih Mbak Vivian. Sekali lagi terima kasih. Begini, singkat dari awal pengenalan aja. Yang namanya diplomat itu tugasnya hampir seperti tentara ya. Iya. Dikirim kemana aja harus siap. Ke medan apapun harus siap. Iya. Nah, diplomat pun harus siap dikirim kemana aja. Ketika saya diberitahu bahwa saya harus berangkat ke Iran menjadi duta besar, jangankan Mbak Vivian, saya juga kaget. Saya nggak ngerti Iran. Apa itu Iran? Saya geopolitik, saya pengamat geopolitik, saya tahu geopolitik, tapi secara khusus Iran, siapa yang? Tapi satu teman-teman, saya mulai baca. Tapi yang pasti yang saya baca ketika saya pertama kali mendarat di Iran saja, saya sudah mencium bahwa Iran ini pasti tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Gimana tuh Pak emang Iran? Ya suasananya adem-adem aja tuh gitu loh. Padahal kalau mau jujur, ancaman serangan terhadap Iran itu sudah ada dari 47 tahun yang lalu sejak selesainya revolusi. Berkali-kali negara tetangga atau khususnya Amerika itu sudah terus mengancam. Paling gampang lagi apa? Ketika 79 revolusi, sebagian besar infrastruktur politik, keamanan, pertahanannya katakan terganggu total. Karena sebagian dari pemimpin mereka juga ikut lari bersama raja yang lari itu sisa Iran. Artinya apa? Pemerintahan itu orang meragukan bagaimana menata kembali sebuah pemerintahan baru, apalagi pemimpinnya baru datang dari pengasingan. Ternyata jalan aman-aman aja tuh, dalam waktu singkat bisa apa ya? Bisa
menata dan menjalankan pemerintahannya tanpa ada gejolak lagi. Karena kelemahan ini, karena kesalah tafsiran ini, Amerika itu udah dari dulu ya. Amerika sudah mulai mengompori Irak. Makanya tidak lama setelah revolusi kan perang sama Irak. Iya. Terus kenapa? Dengan harapan Iran lagi lemah, rezim yang tersingkir oleh rezimnya Iran, revolusi Iran ini akan bisa kembali. 8 tahun nggak bisa ditundukkan dalam kondisi yang masih lemah, dianggap lemah. Itu artinya apa sih? Dari zaman itu saja sudah bisa dilihat daya tahan Iran itu tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Venezuela aman tentram, kayaknya kaya kuat, sekali serang sama Amerika, jangankan negaranya, presidennya aja bisa diculik. Iran bukan negara seperti itu. Nah, kesalahpahaman ini yang mewarnai perjalanan karir saya di sana sampai saya tahu ya jeroannya lah, katakan gitu. Ya tapi tahu jeroannya itu bukan waktu yang pendek ya. Iya. Karena saya suka keluyuran. Ya di mana aja saya, di satu tempat di dalam negeri juga, kalau saya ke kota baru saya pasti keluyuran. Iya. Dan saya pengen tahu ada apa. Kenapa? Bagaimana Iran itu? Itulah yang membuat saya paham apa yang terjadi sekarang. Oke. Kira-kira. Nah, tadi di awal saya agak lupa nih menyebutkan bahwa Bapak mantan duta besar Indonesia gitu. Nah, tapi Pak, kalau misalnya memang sudah nih, berarti Bapak udah tahu kan seluk-beluk gimana sih sebenarnya Iran itu. Paham betul dong Pak, kenapa bisa sampai Iran itu tetap survive? Tadi Bapak bilang udah tahu jeroan-jeroannya, kok bisa punya keteguhan, ketahanan mental baja mungkin kali ya Pak? Ya, gini, Iran itu berbeda dengan kebanyakan negara di dunia karena dia adalah warisan dari sebuah peradaban. Lihat Cina, peradaban Cina, siapa yang nggak kenal ribuan tahun. Saya kemarin main ke Cina tuh, jadi saya lihat tuh yang namanya terakota kayak apa tuh, ya kan? Peradaban itu artinya apa sih? Sebuah bangsa yang punya peradaban berarti pada ribuan tahun lalu saja dia sudah punya sebuah pemerintahan apapun bentuknya, kebanyakan kerajaan tentunya, yang bisa menguasai, mengendalikan dan memanage rakyat yang banyak, wilayah yang luas, dan gempuran dari berbagai bangsa yang ingin menundukkannya. Coba sebut aja yang namanya peradaban Cina, berapa kali dia bertempur untuk mempertahankannya sampai akhirnya tembok Cina dibangun. Dengan kemampuan saat itu nggak akan masuk akal. Mesir ribuan tahun lalu sudah punya sistem kenegaraan yang kuat. Peninggalannya masih bisa dilihat, melawan berbagai gempuran. Salah satu peradaban itu adalah Persia, yang juga kekuasaannya pada masanya meluas sampai Eropa dan Asia, dekat-dekat Indonesia sini tuh India, Pakistan kan kena tuh. Bisa berdiri menghadapi berbagai gempuran, termasuk dari Mongol maksudnya, dari Ottoman itu. Nah, semangat itu masih melekat pada jiwanya orang Iran, bahwa dia sudah bisa bertahan. Nah, di masa monarkinya Iran yang memang punya juga masa kejayaan, tapi memasuki abad modern setelah Perang Dunia I dan II, monarkinya sudah berubah. Yang terjadi adalah penindasan dari monarki terhadap rakyat. Pengurasan sehabis-habisan sumber daya yang ada di sana untuk kepentingan keluarga ningrat, kerajaan. Rakyatnya zaman monarki, zaman Shah Iran terakhir itu menderita. Apalagi ketika itu saja yang namanya Pahlavi sudah sangat dekat dengan Amerika. Dan di sana yang namanya Amerika itu merajalela. Jujur ya, ini sejarah, silakan catat orang Amerika, bangsanya nih
Yang namanya nabrak orang Iran di sana itu diplomat Amerika, itu udah nabrak kayak nabrak ayam, itu ditinggalin juga nggak ada yang berani menggugat itu. Ini kenyataan dari cerita-cerita mereka yang tua-tua yang mengalami masa Reza Pahlavi itu. Bagaimana penderitaan di kampung, kebutuhan dasar tidak ada, tidak dipenuhi. Itu menjadi kesan yang tidak akan dilupakan, bahwa yang namanya monarki itu meninggalkan penderitaan bagi kami. Itu bahasa mereka. Dan karena itu, siapapun yang sekarang mencoba menggantikan pemerintahan sekarang apalagi ke arah monarki lagi, nggak akan bisa. Daya tahan peradaban dimiliki oleh Iran, bangsa Iran. Militansi mempertahankan diri sudah mendarah daging. Itu jawabannya. Oke, nah mumpung tadi Bapak menyebutkan nih soal Cina. Kan Iran nih kalau di media sih terkenalnya memang dekat ya, kedekatan Iran dengan Cina begitu. Misalnya Iran menjual minyak ke Cina, Cina membayarnya dengan bentuk barter. Katanya Cina membangun infrastruktur di Iran. Nah, seberapa valid sih Pak praktek tersebut kalau dari pengalaman Bapak tinggal di Iran sendiri? Sangat wajar. Amerika lagi. Cina dan Iran sangat dekat hubungannya. Buat saya simpel kok. Amerika dekat hubungannya dengan Iran dalam konteks zaman modern sekarang ini kan. Ketika yang namanya kekuasaan negara adidaya itu bukan hanya sekarang Rusia dan Amerika, tapi Cina yang sudah muncul. Bung Hatta, pendiri Republik kita, menyatakan pernah Indonesia harus pandai-pandai mendayung di antara dua karang. Itulah Uni Soviet dan Amerika. Karena masa Perang Dingin setelah Perang Dunia Kedua itu persaingan keduanya sangat tajam. Ternyata tahun 91 selesai itu. Uni Soviet runtuh. Tapi pecah. Tapi Rusia adalah peninggalan dari sebuah juga kekaisaran yang besar. Nah, itu bisa bertahan dan perlahan dia bangkit kembali. Nah, tapi Amerika juga lupa ada negara yang juga mulai bangkit tuh dari keterpurukan. Orang membayangkan gini loh, yang namanya dunia tuh ada dunia satu, dunia kedua, dunia ketiga. Dunia ke satu itulah para Amerika, Uni Soviet dulu. Dunia kedua negara-negara maju. Dunia ketiga Indonesia itu masuk negara dunia ketiga. Negara-negara berkembang atau bahasa planetnya negara miskin, ya kan? Jadi kita dianggap miskin. Nah, dalam konteks itu saja Cina dulu sebenarnya mulai dari dia dianggap negara miskin, tapi bisa bangkit. Nah, militansi peradabannya yang bermain, makanya dia bangkit membangun sekarang jadi kekuatan ketiga. Saya tulis di Kompas, mendayung di antara tiga karang. Indonesia harus bisa manuver itu. Kenapa dekat sama Iran? Ketika kekuasaan ada tiga, polanya akan seperti saya jelaskan berkali-kali. Amerika merasa paling penting, paling hebat, paling dijaya, udahlah paling deh. Ya paling gila juga sih, ya kan. Amerika selalu tidak menganggap Rusia dan Cina sebagai. Mereka berdua ini polanya kalau menghadapi berdua, siapapun yang bermasalah dengan Amerika, kalau Cina bermasalah perdagangan, Rusia pasti bantu. Kalau Amerika berhadapan dengan Rusia, ada masalah dengan Rusia Cina seperti di Ukraina, Cina pasti bantu. Nah, sekarang Amerika berhadapan dengan Iran, dua-duanya bantu yang tertindas. Nah, tapi hal itu juga dibuktikan dengan begini. Diplomasi itu ternyata bukan hanya the art of impossible yang nggak mungkin bisa diatasi dengan diplomasi, tapi buat saya lebih konkret lagi. Yang namanya diplomasi itu mengutip Harold Laswell, who gets what, when, and how. Nah, tadi kenapa Cina sama itu bisa dekat? Sekarang kita tanya, bisa nggak Indonesia menyelesaikan waktu itu konflik Saudi sama Iran? 6 tahun mereka putus hubungan. Waktu saya di sana tuh mulainya. Bisa nggak kita berperan? Saya kirim kawat rahasia ke Presiden. Ini kesempatan Indonesia berperan menyelesaikan mereka. Karena mereka dua-duanya Islam. Dua-duanya sahabat kita.
kita negara Islam terbesar penduduknya, kita Islam moderat. Nggak dijawab sama presiden. Totalnya dikirim Menlu. Tapi seminggu kemudian Menlu datang, presiden Cina datang ke Jeddah, datang ke Teheran. Artinya apa? Diplomasi itu jangan cuma kata-kata pada level ini, tindak lanjut dari yang pemimpinnya dong. Bayangin sebuah negara yang katanya komunis bisa menjadi penengah Islam Syiah sama Islam Sunni. Apa nggak luar biasa tuh? Kalau bukan karena peradaban dia yang menahan gempuran segala macam, dia tahu bagaimana. Terus apa? Tangan kosong Cina. Mau nggak damai? Ya kita sih nggak mau. Orang kita nggak ada apa-apa kok dari bertahun-tahun. Pernah nggak Iran melakukan agresi 47 tahun itu? Kan nggak ada. Damai-damai aja tuh. Hanya ketika tokoh Syiah di Saudi itu digantung, Iran marah, kedutaan Saudi dibakar kan, putuslah hubungan mereka. Tapi kan nggak pernah perang negara ini gitu loh. Kok bisa? Kita yang katanya non-blok lah segala macam, anggota OKI lah katanya bebas aktif kan nggak mampu. Cina simple, mau nggak damai? Boleh. Syaratnya apa? Invest dong di gua. Cina bilang Arab Saudi bilang begitu, Iran juga. Iya. Oke, gua invest. Tapi boleh dong gua beli minyak dengan harga khusus. Oh ya boleh, buat Cina kita turunin harga. Oh buat Cina kita turunin harga. Sama-sama untung. Prinsip diplomasi berikutnya, selain saling menghormati, sama-sama untung dalam segala hal. Simbiosis mutualisme itu ya Pak ya? Persis. Mutual respect sama mutual benefit. Setelah itu apa? Buat saya kesetaraan. Kesetaraan itu apa ya? Jangan nganggap negara satu lebih rendah dari dia dong. Sekarang itu Amerika kan rasanya udah paling hebat, semua rasanya di dia. Bikin board office saja gayanya kayak gitu. Kenapa dia bisa? Ya dengan pendekatan seperti itu, siapa yang dirugikan? Tidak ada. Dianggap setara. Tapi bentuk kerjasama kalau nyatanya apa tuh Pak di Iran sendiri, hasil bangunan bentuk kerjasamanya apa? Bangunan segala macam. Aduh, main-main ke Google, lihat di Google. Di sana ada menara namanya Milad Tower. Naiklah ke atas. Ya kalau kita naik ke Monas gitu kan, lihat ke bawah, kabut, polusi, ya. Kampung-kampung, ya nggak. Di balik gedung-gedung Tamrin Sudirman kan kumuh tuh. Iya betul. Ya kalau di balik Sudirman sana ya, yang Senayan ya udah keren. Di balik gitu kan Tanah Abang, di sana Senen, itu kan kelihatan. Naik main ke Milad Tower. Iran adalah salah satu kota di dunia yang tata kotanya, arsitektur kotanya itu keren. Dari atas tuh kelihatan tuh bangunannya. Dan bangunannya solid-solid. Kita bangunan kelihatan solid di luar, di dalamnya. Di Iran, marmer itu bukan barang mewah gitu loh. Dia kaya marmer. Kantor biasa juga marmer. Jalan trotoar di daerah tertentu marmer. Yang saya mau bilang juga, Iran adalah salah satu kota di dunia yang terbanyak taman kotanya. Tolong dicatat tuh, ada sekitar 800 taman tuh di sana. Kecil dan besar. Kemarin saya lewat Barito, udah berubah. Nambahlah taman kita ya kan. 1-2 nambah ya kan, lumayan. Ada yang taman bendera pusaka juga tuh ya Pak ya? Belum tuh, saya belum lihat tuh. Bagus ya? Iya, katanya itu gabungan dari beberapa taman. Nah, tapi kalau balik lagi nih Pak, berarti Iran sama Cina nih bentuk kerjasama kerjasamanya macam-macam. Begini, ya ini ekonomi. Tolong diingat, Iran di embargo itu industri yang strategis. Industri militer, industri mobil, industri dirgantara, industri petrol, semua dibahas, termasuk perbankan. Tidak boleh berdagang dengan Iran pakai dolar. Pasti kena. Tapi ada jumlahnya. Kalau untuk UKM tetap boleh kita dagang. UKM kita kan pinter bikin handicraft. Sebenarnya nggak masalah. Cuman karena katanya ini kan ancaman yang luar biasa ya. Katanya begini, katanya begitu. Katanya kalau sama ada visa ke Iran di paspor kita nggak bisa ke Amerika. Katanya.
Ibu dagangnya berapa, bapak dagangnya berapa sama Amerika? Ya nggak banyak sih, $50.000. Ya bu, kalau $50.000 mah nggak usah percaya yang begituan. Kalau ibu udah dagangnya $50 juta baru Iya. akan dicekal sama Amerika. Bukan menganggap remeh UKM ya, tapi pandangan itu membuat kita jadi nggak bisa bergerak gitu loh. Nah kembali ke Cina, dengan adanya embargo ini, Iran sama Cina simple. Satu alternatifnya ya jangan pakai dolar dong bayarnya, pakai renminbi dong, yuan dong. Bisa tuh. Mau lebih gampang lagi, pakai cara lama, barter. Barter ya nyata. Sekarang bagaimana datengin rudal Rusia tuh, atau ke teknologi rudalnya Cina atau apa segala macam. Ya kan pasti di barter. Orang dia nggak punya uang cash dolar gitu kan. Renminbi mungkin nilainya juga masih fluktuasi. Yang nyatanya aja punya apa? Kita punya baja, kita punya minyak. Siapa yang nggak mau baja sama minyak? Itulah pendorong industri, baja sama minyak, ya nggak? Energinya minyak, konstruksinya pasti perlu besi. Jadi siapa yang nggak mau? Bisa. Ini pengalaman aja deh. Iya. Dirgantara tuh jual kapal terbang nggak laku, terus barter sama Thailand dengan beras ketan. Komentar media, termasuk media, harga teknologi tinggi hanya dihargai dengan beras ketan. Beras ketannya berapa puluh ribu ton gitu kan, orang senilai kok. Terus masalahnya apa? Nah salah paham seperti ini kan masih ada di kita. Kita dirgantara tuh kemajuan teknologi, kok ditukarnya sama beras ketan. Nada-nada narasi itu ya nggak bagus tuh. Padahal nilainya sama harga pesawat itu. Terus apa? Orang kita butuh beras kok gitu loh. Nah, dengan Iran yang begituan tuh nggak ada narasi-narasi gitu. Lo mau apa? Minyak? Ya kasih minyak. Lo mau apa? Baja, biji besi, gue punya. Ada. Kenapa nggak orang harganya sama dengan yang mereka punya, pesawat atau alutsista lah. Iya. Nah, buat saya Iran dengan kondisi yang terpuruk karena sanksi, segala cara dia harus upayakan, termasuk menggunakan yang orang bilang sistem konvensional, barter, nggak masalah kan. Nah, masih dengan kerjasama Iran gitu dengan Rusia nih Pak. Dengan? Dengan Rusia, Iran sama Rusia. Rusia. Nih. Ada berita yang tulisannya tuh katanya Rusia membantu terutama Universitas Iran gitu ya untuk membangun drone dan juga rudal. Ahli-ahli Rusia begitu Ini, di Iran. Di dunia ini orang yang dikatakan pinter siapa? Pasti orang merujuk orang Yahudi. Ya nggak? Yahudi itu otaknya cerdas, Einstein tuh, lihat tuh, Oppenheimer gitu kan. Iya. Orang lupa yang namanya orang pintar juga orang Persia. Coba rujuk sejarah, siapa Ibnu Sina, Avicenna. Teknologi masa depan apa? Nanoteknologi. Cek di karya-karya tulis di jurnal-jurnal ilmiah, siapa yang paling banyak nulis tentang nano? Iran 5 besar. Artinya apa? Pengembangan teknologi di lapangannya juga sangat besar. Nah kembali tadi urusan drone mah kecil. Saya datang di sana tahun 2012. Drone Amerika baru diturunkan, bukan ditembak jatuh, dibajak. Jadi turun utuh. Dipamerin, kalau kita bilang kayak di lapangan Monas. Ya lapangan Banteng lah. Tiap hari rakyat datang lihat. Saya karena baru datang penasaran, saya minta lihat. Udah karena kerumunan orang, kita kan diplomat ya kan. Bukan ini ada yang, jadi saya bisa sampai deket. Saya nggak ngerti teknologi. Gila, drone ini bisa diturunkan oleh Iran. Saya nggak nyampe teknologi iptek saya nih. Ini sebentar lagi Iran pasti punya nih, gitu loh.
nggak sampai setahun dia punya sendiri dan lebih bagus. Dan sekarang terbalik tadi, Rusia yang memakai drone-nya Iran, Teknologi Iran yang disebut kamikaze. Oke. Lah, berapa tahun kemudian setelah itu saja, pernah nggak lihat video drone Iran terbang di atas kapal induknya Amerika? Jadi bisa lihat tuh. Dan sekarang kalau drone-nya bawa senjata, nggak usah senjata rudal gede atau apa, bom biasa jatoin, itu landasannya kapal terbang di kapal induk itu kan bisa bopeng-bopeng tuh. Lah kalau lapangan terbang bisa bopeng kan nggak bisa terbang pesawatnya. Makanya sekarang kan apa? Pesawat Iran itu, pesawat Amerika itu tidak dilawat dengan pesawat Iran. Karena dia pesawatnya banyak yang lama. Pesawat Rusia datang tapi belum banyak. Pesawat Cina datang belum banyak. Ini seliweran. Kan dihadapin sama drone. Berarti memang Irannya sendiri juga udah mutakhir lah dalam teknologi gitu ya Pak ya. Bayangin. Tanpa dibantu Rusia pun juga udah. Tanpa dibantu. Oke. Buat saya Rusia di perangnya di Ukraina itu banyak dibantu sama drone-nya Iran. Oke. Makanya dia terima kasih. Makanya dia juga lancar pengiriman alutsista ke Iran. Hubungannya erat, saling berhutang budi. Apa nih Pak hal-hal yang mungkin bagi Bapak mengejutkan atau bahkan di luar ekspektasi dari kekuatan dan keteguhan Iran setelah diembargo 40-an tahun inilah? Gini, orang salah tangkap lagi seakan-akan dengan embargo Iran menderita gitu ya. Main-main ke kampung Iran. Saya bulan Juni tahun lalu kan perang ya. Iya. Itu perangnya mulainya 13 Mei. Saya tanggal 7 Mei tahun lalu itu baru pulang dari Iran. Oke. Sebulan di sana saya keluyuran. Dan keluyuran sana benar ke kampung. Saya tidur di kampung di teman-teman saya lama. Saya tidur di sana dan saya keliling ke tempat-tempat yang dulu saya sudah pernah dan yang belum pernah. Saya kelilingi. Aman-aman aja tuh. Apa sih yang dibutuhkan rakyat dari sebuah pemerintahan? Apa Mbak Pipin? Kesejahteraan. Ada lagi yang mau nambah? Kedamaian. Kalau saya dirangkum aja deh. Rakyat tidak butuh, wah saya pengen jadi orang kaya. Enggak. Saya butuh hidup layak. Betul nggak? Hidup layak itu apa? Cukup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Sampai sekarang. Tanya ini sekarang nih, Iran lagi perang nih. Harga BBM berapa? 480-an perak. Tuh. Rupiah ya, itu rupiah ya Pak. Rupiah. Bayangin tuh. Saya di sana dulu 300. Wah. Nggak masuk akal kan? Ya jangan terus mikir mau beli minyak dong. Beli aja yang gerobakannya aja tuh. Ya nggak masuk akal. Kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Main ke Iran, ke kampung-kampung tidak ada daerah kumuh ya di Iran itu. Rusun segala macam ya, bukan rusun kayak kita lah. Main ke kampung-kampung dari kota sampai di ujung gunung, ada 3 hal. Air, listrik, gas. Semua disediakan negara. Berarti artinya apa? Disubsidi ya Pak ya? Artinya apa? Bukan itunya juga. Artinya air, gas itu semua pipa. Bukan gas 3 kilo, 12 kilo, bukan. Pipa. Karena di sana 4 musim, yang namanya air di setiap rumah bisa dingin, bisa panas. Oke. Nah, saya nginep di gunung, saya kasih lihat nih, saya ke sana camping, hanya sengaja camping. Sendirian itu Gunung Damavand, masih ada salju. Saya punya foto. Aman-aman aja kok. Dan di mana-mana aman, kegiatan aman. Jadi bayangan bahwa gara-gara perang ini wah makin ketakutan, makin apa. Aduh, buat di sana itu apalagi pemudanya ya, mati dalam sebuah perang atau mati dibunuh musuh itu kehormatan itu. Semangat peradabannya luar biasa. Tapi selain bisa memenuhi, kenapa bisa memenuhi? Saya bilang selalu 3 hal. Kenapa Iran bisa kuat melawan ini? 1, keyakinan tadi tuh. Keyakinan atas kepercayaannya. Bahwa dia harus bisa menjaga keyakinan itu. Tolong, pahlawan di Iran nih, pahlawan perang Iran Irak yang nyata, kalau itu berasal dari satu kampung, di jalan di kampung itu, katakan kota kecil lah,
di jalan utama. Itu foto-foto pahlawan dari kampung itu dipasang tuh. Sampai detik ini. Kalau kita misalnya pahlawannya dari Cianjur gitu. Nah di jalan utama Cianjur itu pahlawan kita akan dipasang tuh fotonya sepanjang. Kalau udah lusuh ganti baru. Penghargaan terhadap pahlawan. Jadi mereka itu mati tidak sia-sia. Karena jelas diakui keberadaannya. Nah, keyakinan seperti itu belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan yang bisa memberikan keteladanan. Karena pemimpin teladan. Lihat Ayatollah Khomeini yang pertama. Nggak punya rumah. Dipinjemin rumahnya oleh temannya. Disitulah dia tinggal selama dia menjabat pemimpin besar. Ayatollah. Sepertiga ini nih. Dan menerima tamu ya di bawah. Karena tradisi Iran. Tidak ada sofa, tidak ada. Sampai akhir hayatnya di situ. Rumah pinjaman. Akhirnya di sebelahnya dibikinkan musola. Jadi dia musola selalu di situ. Ada pemimpin kita. Presiden Iran nih. Oh, saya mobilnya kan ya bukan kemauan saya, ya saya datang sana udah mobil dinas saya itu Mercy gitu, Mercy 500 kan. Begitu jalan. Kita kan ya namanya diplomat ya boleh-boleh lah masuk ke jalan busway gitu kan. Karena macet tuh, kita lewat. Toto-nya nguing gitu kan. Di jalan biasa, macet berarti kan? Bukan enggak ada sirine, sorry, koreksi. Lampu tuh. Kelihatan kan dari jauh kalau ada lampu biru tuh ketap-ketip di atas mobil tuh. Wah, kita di ini nih saya juga beberapa kali sih. Malu juga sih pejabat Iran aja lewat jalan biasa tuh ikut macet gitu loh. Tahu nyingkirannya? Ternyata mobil presiden. 2 motornya jangan bayangin motor kita keren-keren. Motor udahlah tahulah. 1 mobil pengawal. Mobil pengawal ini yang minta mobil minggir pakai apa? Pakai tongkat yang ada tulisan stop tuh. Jadi tangannya keluar itu. Stop gini-gini tuh. Jadi orang minggir tuh. Nggak pakai sirine, nggak pakai bunyi-bunyian, nggak pakai. Mobil pengawal, mobil presiden, mobil 2 staf presiden, baru mobil pengawal lagi. 6 mobil tuh. Itu di Iran. Pemimpin memberi contoh. Makanya semua rakyat patuh, semua rakyat setia. Makanya ketika demo dibilang jutaan, buat saya bohong. Karena dari atas pun nggak ada gambar demo itu kelihatan jutaan. Itu kan paling ribuan. Makanya begitu rakyat turun dari semua lini, dari kota, dari desa, gampang disikat. Apalagi ketahuan pakai teknologi tadi kan. Starlink kan kejebol ya, kertas tuh. Jadi supaya demo ini tidak diganggu, internet Iran di jam. Jadi nggak bisa saling komunikasi. Sementara mereka bisa komunikasi pakai Starlink. Dibiarin 3 hari itu. Tapi begitu 3 hari ini ternyata dipantau tuh. Yang orang-orang di lapangan tuh korlapnya tuh ketahuan tuh. Dia nomor teleponnya siapa, yang dihubungi siapa aja. Makanya begitu 3 hari kemudian Starlinknya dijebol, dikembalikan lagi, orang-orang itu tinggal ditangkepin. Ya Iran pengkhianat itu mereka. Ya pengkhianat di Iran, selesai. Maksudnya selesai ya disuruh ngadep sana gitu. Selesai. Makanya ratusan tuh. Itu Iran. Itu pemimpinnya karena orang. Yang ketiga, rakyatnya solid, nggak kayak kita. Sekarang kemarin di mana mulai rame lagi tuh di Ambon sana tuh. Ya nggak nih dari Ambon bukan tuh. Mulai lagi kan kemarin tuh. Rame-rame lagi kan. Lah kita nggak selesai kok dengan masalah yang begitu. Iran itu udah selesai. Nggak ada tawuran. Ya mungkin ada tawuran kalau lagi itu tuh derby antar pemain sepak bola tuh ada tuh kadang-kadang tawuran tuh. Tim sekota tuh nggak ada. Solid. Itu yang dia membuat dia bertahan.
Jadi penasaran deh Pak, yang tadi kita bahas tentang harga BBM di sana kan sangat murah. Tadi sekitar Rp480 gitu, perak Dia rupiah. aja tahu persis 480. Padahal 481. Padahal tadinya gue mau bilang kira-kira 400-an gitu deh. Dia tahu. Jelasin sendiri kalau gitu deh. Kalau saya jadi nggak kebayang 480 tuh kayak sebanding dengan roti gitu Pak, atau Nggak, gimana ada sih Pak? Roti di kampung aja. Heeh. Gue kan orang kampung. Nah, 1.000 paling murah. Kalau di sana Pak, Di Iran. sini, di oke. kampung. Kalau di Irannya itu Pak. Sarapan Iran itu roti gandum. Heeh. Makanya dia produksi gandum. Dan rotinya itu lebar-lebar. Oke. Ada 4 macam. Ada namanya sanggek, ada namanya lavasan, segala macam tuh. Ada yang setebal meja itu, ada yang ini seperti ini. Tergantung selera. Oke. Kira-kira setengahnya meja ini. Iya. Setengahnya meja ini. Rotinya karena buat berapa orang? Oh, buat sarapan. Buat Sarapan sekeluarga kan gitu keluarga. ya Pak. Jadi pagi-pagi itu di toko roti itu orang ngantri beginian nih. Jadi kalau bawa pulang nggak dibawa ini, ditaruh di pundaknya tuh. Gede segini kotak. Itu kan bisa buat 4 orang. Itu berapa ya? 100 perak kalau 200 perak tuh. Artinya gini loh. Di sana yang namanya apa yang ada di bumi benar-benar punya rakyat. Makanya BBM itu bisa 500 karena itu minyak dari dia tinggal proses dijual ke rakyatnya yang murah lah. Orang mau bilang subsidi terserah. Tapi rakyat merasakan. Kita merasakan kayak subsidi berapa ratus di harga berapa belas ribu itu. Kan nggak tahu hitung-hitungannya. Kalau ini 50 bensin 400 begitu. Kok bisa murah sih Pak di sana? Ya karena kembalikan ke rakyat dulu nomor 1. Oke, berarti disubsidi ya Pak? Subsidi, jelas subsidi. Kalau biaya produksi satu barel diproduksi kalau nggak salah sekarang berapa? 5.000, 6.000 gitu kan? Atau mungkin lebih tergantung kita punya teknologi seperti apa. Mungkin kalau di kita 10 ribuan kalau nggak dicatut. Kebanyakan di sananya udah dicatut-catutin. Iya. Nah, artinya apa sih? Itulah kenapa mereka tidak ada keberatan dengan rezim yang sekarang. Semua terjangkau. Orang sakit, nah ini harus saya cerita nih. Saya pasien BPJS nih, kartu ada. Harus ke puskesmas terdekat. Fase satunya dulu ya Pak ya. Oh ya, dan itu ada jangka waktunya tuh. Untuk sakit itu, ya udah dikasih waktu jangka waktu itu. Nanti kalau sakit lain ngurus lagi kan. Kalau di sana kartu sehat ya kartu sehat. Jadi mereka punya kartu sehat. Orang tua di sana, mana ada orang tua anak-anak yatim piatu terlantar keleleran di traffic light minta-minta. Teman saya tua ada yang meninggal, saya kunjungi, saya ziarah ke makamnya, tapi yang masih hidup selalu bawa kartu dan selalu ya udah. Dari mana kamu? Ya ke dokter. Iya, ada waktunya. Dengan kartu ini saya tinggal ke dokter. Obatnya ya dari pemerintah. Terus apa? Dengan kartu ini saya tinggal ke apotek. Saya punya sakit gula, teman saya. Dikasih dosis tiap bulan tertentu. Jadi setiap bulan dia habis obatnya ya datang ke itu dapat lagi sebulan. Nanti 6 bulan dicek. Obat itu cocok nggak? Ada perubahan nggak? Ada perbaikan nggak? Atau malah lebih buruk? Ya diganti obatnya. Semua disediakan negara. Nggak banyak pernik. Oke. Mau agak mundur sedikit nih Pak. Tadi balik lagi tentang Iran dengan Rusia begitu. Kalau bentuk kerjasama di bidang ekonomi atau perbankannya Iran dengan Rusia itu seperti apa? Perbankan tidak ada karena Rusia sendiri mengalami sanksi dari Amerika juga, siapa lagi? Artinya rubel. Saya kebetulan wakil dubes di Moskow. Ya tahu-tahu dikit lah, ya kan. Perbankan nggak ada, tapi barter juga berjalan. Tadi saya bilang Iran pemakan roti gandum. Iran sudah mulai memproduksi peta Iran ya 2/3 itu yang selatan itu daerah padang pasir dan gunung batu. Terus ada pegunungan Alborz itu dan satu lagi apa di balik gunung itulah wilayah utara Caspian Sea. Itu subur hijau kayak Sumatera. Saya pernah ke
Padang itu, daerah selatan Padang itu subur gitu, persis seperti itu. Karena di sana banyak Muslim, maksudnya banyak Sunni juga. Jadi masjid-masjid itu kayak sawah, persis sawah asli. Makanya saya pernah menawarkan Padang untuk jadi sister city sama salah satu kota di sana, Tales namanya. Nggak ditanggapi itu. Tahu kenapa jawabannya? Oh, sana kan Syiah. Yang begitu aja diajak maju kita susah gitu. Artinya ini yang dilihat hal-hal seperti itu gitu loh. Bukan nilai tambah dari sebuah kerjasama. Nah, kembali ke Rusia lagi, barter gandum. Rusia kirim gandum, Iran kirim minyak. Apalagi masalahnya? Semua bisa diatur dan sama-sama tidak merugikan kok. Patokannya sama kan, harga internasional berapa gandum, harga internasional berapa minyak. Ya jumlahnya disamain aja, berapa, $1 juta, oh sekian ton gandum, oh sekian barel minyak, kan sama gitu loh. Kalau yang kerjasama ini Pak, yang Shetab itu kan Iran punya dengan Mir yang ada di Rusia Pak. Ini teknologi apa nih, dirgantara ya? Sistem keuangan ya itu Pak. Oh ya? Mir, saya kira roket Mir. Rusia kan punya Mir tuh, bukan ya? Keuangan belum jalan rasanya. Oke. Sistemnya beda. Rusia disanksi dan dia sendiri mengadjust dirinya sama dunia internasional pun belum klop kok. Oke. Perlu waktu. Karena sebagian di sana ya namanya dari sosialis komunis menjadi pasar bebas itu kan penyesuaiannya walaupun dari tahun 91 itu kan berat ya Pak. Tidak semudah membalik tangan gitu loh. Makanya saya nggak tahu ya, kalau Mbak Vivian punya informasi lain, saya sudah tidak terlalu mengikuti tuh kalau urusan perbankan itu. Tapi kalau di Iran yang namanya nilai tukar itu bisa digunakan oleh orang-orang untuk mencari keuntungan, makanya nilai tukar resminya pasti tidak sebaik pasar gelapnya gitu loh. Jadi $1 waktu saya di sana itu 11.000, itu kalau di luaran bisa menawarkan 12.000 gitu loh. Jadi orang cenderung menukar di luar. Berarti masyarakatnya nih Pak, kalau mau transfer duit ke luar negeri gitu kan mereka nggak boleh kan, kayak di sanksi barat gitu. Nah caranya gimana Pak kalau mau transfer dari Iran ke luar atau mungkin dari luar ke Salah satu yang bisa itu setahu saya hanya Dubai. Oke. Jadi lewat Dubai. Semuanya diatur di sana. Iran bisa ngirim, membayar barang yang dia beli, katakan $10, berapa nilai tukar dengan Iran waktu itu, dia kirim nilai Iran ke bank atau lembaga keuangan di Dubai, mereka yang akan mentransfer sesuai mata uang ke negara mana yang dituju. Dan itu saya, tapi jangan deh sensitif. Saya mengalami hal itu, artinya pembayaran itu tidak ada masalah. Terutama dengan Cina. Singkatnya gini, ada barang yang Iran butuh, tidak bisa didapatkan karena barang ini termasuk sanksi. Dan saya bisa menyaksikan barang ini bisa dibeli oleh Iran, barangnya datang, bayarnya lewat Dubai dan Hong Kong. Bisa, semua bisa. Makanya saya bilang sama pengusaha Indonesia, nggak usah khawatir, bayarnya gimana? Ada jalan. Saya NKRI, wakil NKRI tidak akan mencelakakan warga Indonesia yang mau deal sama Iran. Tapi tadi tuh, katanya ya, saya bilang silakan makan katanya. Gitu. Ya nggak maju-maju kita. Nah kalau kita ngomongin ekonomi langsung nyata di rakyat, di level rakyat lah gitu Pak. Iran ini kan memang inflasinya besar-besaran ya Pak, sekitar 40%, bahkan demonstrasi di akhir tahun kemarin ya sampai di awal tahun 2026 ini. Kemudian juga nilai mata uangnya anjlok, sangat drastis rendahnya begitu Pak. Seberapa nyata sih Pak dampak inflasi ini di level rakyat tersebut?
tadi Bapak bilang di sana masih murah-murah, terutama minyak, bahan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan dasar sehari-hari semua subsidi. Oke. Titik. Saya datang di sana tadi saya singgung. Saya datang di sana $1 itu 11.000 rial. Terus bulan Juni yang lalu waktu saya ke sana itu udah 1 juta rial. Dan kemudian saya sampai terakhir kalau nggak salah sekitar 1,4 juta ya kira-kira. Jatuh nggak Iran? Tidak tuh. Nah sekarang coba itu $1 coba ingat pecahan Yugoslavia. Waktu terjadi perang di sana pecahan itu kan bisa $1 1 miliar tuh. Apalagi di Afrika sana tuh, di Zimbabwe gitu kan, orang mau beli roti aja uangnya sekantong plastik gitu loh. Iya nggak? Runtuh nggak negara itu? Saya nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti secara detail ya. Tapi pasti ada mekanisme artinya yang membuat hitung-hitungan itu walaupun secara fisik merepotkan, tapi ternyata itu kan hanya hitung-hitungan kertas gitu ya menurut saya sih ya. Artinya seberapapun. Makanya tidak heran kalau orang sekarang termasuk Indonesia sudah mulai memikirkan apa tuh, dipotong 1.000 tuh ya nggak? Oh, redenominasinya ya Pak? Redenominasi. Iya, yang ya katanya 10 rial jadi 1 toman bilangnya ya Pak? Ya itu 10.000 tuh. Oh, 1.000. Sebenarnya 1.000. Jadi 1 toman itu 1.000. Oh, 1 toman itu 1.000 rial. Oh, oke. Kira-kira begitulah. Nah, tapi tadi tuh gejolak di rakyat merasakan ya naik roti itu tadinya yang saya bilang tadi 100 sekarang mungkin 400 gitu loh karena subsidi. Artinya apa sih? Semua penghasilan negara itu diarahkan buat memenuhi kebutuhan rakyat. Kenapa bisa? Ya kalau itu kan pemerintah dia memutuskan dan dia bisa dan dia ternyata bisa kendalikan semuanya. Berarti kalau di sana sangat utama penggunaan cash ya Pak ya? Betul. Ada sebutan bahkan cash is king Pak di sana. Katanya euro bahkan bisa digunakan untuk mungkin hotel-hotel berbintang atau euro atau betul, USD itu gitu. Betul. Dolar AS. Karena mereka tolong jangan salah paham seakan-akan 47 tahun sanksi itu mereka kehilangan devisa dari turisme. Enggak juga, saya kesana banyak orang bule kok. Orang bule itu kan senang sejarah, senang cerita-cerita peradaban. Tetap banyak kok, saya ke Kerman, ke Persepolis segala macam itu ketemu bule kok. Bahkan di sana kan ada gereja Armenia itu sampai ke ujung gunung atau Zoroaster sampai ke ujung gunung tempat pendidikannya. Saya datang tuh, itu tetap orang-orang bule banyak ke sana kok. Nah orang-orang bule itu kan ya udah mengutamakan valutanya dia gitu kan, dengan senang hati apa orang-orang karena dalam tadi tuh dalam bisnis UKM lah katakan, ya mereka yang nyata-nyata aja lah, realistis aja Pak ya, apa yang dibutuhkan ya mereka buka-buka aja gitu. Oke. Nah dengan kemajuan Iran gitu ya Pak bisa seperti sekarang. Katanya link and match antara universitas dengan industri itu memang sangat sesuai gitu ya Pak? Sangat sesuai dan bukan hanya sangat sesuai. Pendirian universitas baru itu tidak seperti kita. Di kita itu universitas nggak tahu masih ada nggak yang numpang sekolah SD gitu loh. Masih ada ya. Lo di sana itu universitas rata-rata hampir seperti barat. Dia punya fasilitas olahraga sendiri gitu loh. Kayak Amerika kan, kalau boleh yang baiknya dari Amerika itu antara lain itu ya. Universitas itu basis atletnya mereka. Karena semua fasilitas olahraga ada di kampus. Lah kita kan kampus belum tentu punya gedung kan gitu kan. Tapi berdiri terus. Nah, kembali ke Iran, pendirian sebuah kampus harus disesuaikan dengan kebutuhan negara. Negara mau apa nih sekarang? Katakan mau majuin dirgantaranya, Iran udah bisa. Waktu saya kesana udah ngasih itu ngirim monyet ke orbit. Dia bilang kalau cuma ngirim manusia kita tahun depan juga udah bisa katanya. Monyetnya dikenalin nama saya. Ini monyetnya katanya. Ya. Tapi artinya apa? Kebutuhan. Ini contohnya gini, Habibie, bapak teknologi kita, dulu punya ambisi.
Indonesia harus maju dengan teknologi kedirgantaraan. Dia fokuskan bangun dirgantara. Itu benar. Karena dia punya visi itu. Lah sekarang berarti pemerintahnya serius banget ya Pak untuk membangun universitas pendidikan. Karena penduduknya bisa dikontrol. Oke. Sekarang kita kan udah mulai naik lagi nih, pertumbuhan penduduk kan di bawah, dulu kan di bawah 2%, makanya kita dapat penghargaan Badan Kependudukan Dunia tuh. Karena keluarga berencana berhasil. Kalau mereka tetap terkendali, makanya semua anak tidak ada yang tidak sekolah. Kita sekolah aja gedungnya nggak ada yang di bawah, ada yang satu ruangan itu dari kelas 1 sampai kelas 5 isinya gitu kan. Masih ada tuh. Di sana nggak ada. Nah, kebutuhan teknologinya, kebutuhan universitasnya ditentukan oleh apa yang jadi visi pemerintah 5, 10, 25 tahun ke depan. Kalau mau dia pikir sekarang mau digenjot masalah ekonomi, ya fakultas ekonomi yang diperbanyak. Bukan nambah universitas nggak keruan gitu loh ya. Tapi coba lihat nih, universitas di sana, coba lihat daftar universitas berdasarkan ranking yang kredibel ya, pasti di atas, banyak yang di atas. Oke. Nah, karena sanksi ekonomi tersebut Pak bikin mungkin pelajar atau mahasiswa dari Indonesia ke Iran atau dari Iran ke luar negeri jadi merasa takut nggak sih Pak terkait keuangannya, nanti gimana cara transfer uangnya gitu? Saya harus bilang begini, pengiriman mahasiswa Iran ke luar negeri memang terbatas. Oke. Selain karena biaya mahal, memang tawaran beasiswa ada, tapi memang ada kekhawatiran kalau mahasiswa itu sendiri punya kekhawatiran nanti bisa kembali atau enggak, atau kondisi negaranya seperti apa kalau kembali. Sementara Iran juga ini kalau udah dididik di luar, totonya malah kerja di Silicon Valley segala macam gitu kan. Ada sikap mendua dalam hal itu, iya. Oke. Tapi kalau dari Indonesia ke Iran atau Iran ke Indonesia memang sangat terbatas. Oke. Kalau dari Iran jelas minat mereka tidak sebanyak itu banyak ya, karena kita belum mau menawarkan beasiswa yang juga komprehensif luas. Kita masih program Dharma siswa yang 1 tahun belajar bahasa, cuman levelnya setahu saya masih begitu. Kalaupun menawarkan ada, UIN itu banyak menawarkan tapi jumlahnya tidak. Sementara Indonesia yang ke sana sebagian besar menggunakan fasilitas beasiswa, tapi sebagian besar juga belajar tentang filsafat atau agama. Atau mungkin juga kalau pelajar Irannya sendiri udah lebih tertarik belajar di Iran aja kali ya Pak, karena universitasnya kan udah bagus. Ya kira-kira begitulah. Ngapain jauh-jauh gitu. Nah, oke. Nah Pak, kalau misalnya kita nih di Indonesia sendiri kan, kalau kita mau mengemukakan pendapat mungkin kita bisa ya demonstrasi. Seperti kalau di Iran sendiri akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini demonstrasi besar-besaran, dan kalau diliput oleh media barat tuh kesannya pemerintahan Iran represif terhadap demonstran yang mungkin protes begitu. Itu seperti apa sih Pak sebetulnya keadaan di sana? Sekarang saya tanya, tahun 98 udah dewasa dong ya? Belum. Tahun 98 masih bocah-bocah nih. Belum lahir Pak. Ya, saya mau tanya, 98 tuh dibilang represif nggak? Berapa yang tewas? Selain 4 mahasiswa Trisakti. Represif itu konotasinya apa? Kan negatif. Represif itu artinya menindas, artinya melawan dengan kekerasan, kira-kira itu kan. Loh, kalau demonstrasi sudah brutal, tugas aparat mencegah meluasnya demonstrasi dengan cara apapun. Itu doktrinnya petugas aparat. Enggak ada demonstrasi brutal udah ngacak-ngacak, yang sana belum dibongkar, pecahin yang sana. Enggak ada dong. Ya enggak? Ya sekarang sana dibongkar, sana belum dibongkar, dijaga. Loh, kalau ada yang ke sana ya ditangkal kan gitu ya.
Kalau konotasinya seperti itu, saya mau bilang begini, demonstrasi kemarin itu demonstrasi bukan, catat nih, bukan hal yang aneh. Ketika saya datang 2018, saya sudah mulai kaget karena begitu lewat depan parlemen banyak orang. Saya tanya, ada apa itu? Demonstrasi. Sama, harus minta izin, harus menyebut tujuannya, harus menyebut jumlah pesertanya. Sama di kita sampai hari ini. Iya. Tapi kalau jumlahnya banyak, Iya. mereka juga mengantisipasi dengan mulai mengerahkan aparat di titik-titik tertentu. Dimanapun di Amerika, ya, negara demokrasi terbesar, berapa kali demonstrasi jadi riot di Chicago segala macam tuh, yang orang kulit hitam mati segala macam. Iya. Kan sama yang terjadi, rakyat ngamuk, looting kan, jarah toko-toko segala macam. Negara demokrasi Amerika, jangan dibesar-besarkan deh. Amerika aja mengalami yang seperti itu. Sekarang aja lihat demonya kan, udah banyak yang mulai brutal juga kan, karena tuntutannya atau perlawanan, atau jangankan itu, kebijakan tentang imigrannya si Trump ini kan juga bikin kontroversi. Polisi yang kasar segala macam tuh, yang dilawan sama rakyat. Demonstrasi yang menjadi brutal bukan domainnya di Iran saja, di negara yang katanya demonstrasinya seperti itu. Di Paris ketika karikaturnya siapa namanya Nabi dimain-mainin tuh sama Lebdo tuh, kan juga demonstrasi besar, brutal, kasar, karena juga ada yang memprovokasi kan. Di Iran demonstrasi yang kemarin itu terbukti kan, saya tadi sudah cerita, Starlink itu kan membuktikan bahwa handler para penyusup ini, agen-agen CIA Mossad memang beredar, diakui oleh Amerika, menggarap satu orang pegang berapa, kayak MLM lah, ya kan? Kan ketangkap semua tuh dengan Starlink dijebol, karena komunikasi antara mereka kan ketangkap. Demonstrasi bukan barang aneh. Kalau tertib dilawan, dihadapi dengan tertib. Kalau brutal dilawan. Apabila ada demonstrasi di sana. Nah, buktinya saya dari sana udah ada demo. Sampai saya pulang, rasanya demo kemarin juga kalau nggak ada provokasi dan ngebakar masjid, itu kan mereka yang ngebakar masjid terbukti ya. Ada kan senjata yang dibagi-bagiin tuh segala macam, itu kan tertangkap kamera dan diputarkan oleh Kemlu Iran dengan mengundang diplomat yang masih ada di sana menyaksikan. Itulah kelakuan orang asing. Itu diplomat nggak ada yang bisa bilang itu kan orang Iran sendiri, nggak ada. Tertangkap, terbukti. Berarti penyusup itu selalu ada. Di kita juga saya ada. Saya yakin ada kok yang penumpang gelap kan banyak. Nah di sana juga ada. Dan mereka ditangkap, selesai gitu loh. Jadi bukan barang aneh demonstrasi. Tolong. Baik. Nah Pak, kalau terkait militer nih di Iran, saya jadi penasaran seberapa mungkin militer itu berafiliasi sih Pak dengan mungkin sektor-sektor ekonomi gitu, misalnya proyek infrastruktur lah, bisnis atau distribusi barang gitu Pak. Ini pertanyaannya sebenarnya saya bisa jawab gini, lihat aja sekitar kita. Tapi saya mau mendengar dari Bapak sendiri deh, gimana sih Pak? Gitu. Idem dito. Enggak. Gini. Anda pernah dengar namanya IRGC. Garda Revolusi. Garda Revolusi itu penjaga revolusi. Jadi sampai kapanpun Garda ini tugasnya mengamankan revolusi, artinya menjaga Iran tetap seperti negara Islam Iran seperti ini. Kenapa Garda Revolusi penting? Karena dia menjadi angkatan bersenjata super. Kalau angkatan bersenjata regulernya namanya Artes. Ada darat, laut, udara. Nah, di Garda Revolusi ada darat, laut, udara. Cuman tugasnya beda. Yang satu ngadepin musuh, yang Artes, yang reguler menjaga keamanan. Intinya itu. Di zaman saya ini kan kenapa Artes ada? Karena peninggalan dari zaman saya waktu pergi, tentara bingung siapa komandan saya gitu loh. Karena jenderalnya yang setia masa ikut ngabur, yang lain di situ nggak tahu jabatannya apa, harus ngapain.
untuk bilang, lo yang dulu tentaranya zamannya Sairan, udah lo bubar. Wah, kan bisa menimbulkan gejolak lain tuh, ya nggak? Jadi mereka tetap diakomodasi, tetap menjadi angkatan darat, angkatannya mereka masing-masing, dengan tugas yang mulai diarahkan kepada keamanan nasional. Sekarang juga udah canggih, tapi tetap yang namanya Garda Revolusi itu angkatan di atas Artes. Nah, saya tanya, angkatan darat laut kita punya bisnis nggak? Nanya doang. Loh, tapi kalau mau jujur, semua angkatan, sebagian besar angkatan bersenjata dimanapun juga punya bisnis kok, enak aja. Emang kecuali yang bisa udah gaji tentaranya udah cukup memadai untuk hidup, baru mungkin nggak punya bisnis. Kalau yang nggak pasti punya bisnis resmi. Ya, jawaban tadi kan tentara kita juga kan punya kan bisnis. Nah di Iran juga Garda Revolusi itu punya holdingnya, dan saya pernah ketemu jenderal kepala holdingnya tuh. Ya sekarang pasti udah ganti, tapi waktu itu kecil. Wah dia datang, saya diundang ke sana. Belum pernah ada diplomat, apalagi diplomat ya, diundang ke holdingnya. Saya main ke sana. Wah keren, bener bisnis. Saya balik undang ke KBRI, datang dia tuh jenderal. Tapi waktu datang gitu sekitar embassy udah banyak, ada yang nongkrong tuh banyak tuh. Udah di sterilin. Dia bilang pakai, saya bercandain aja tuh kan si jenderal. Pak jenderal kesini pakai sampai sepi kayak gitu tuh. Saya nggak mau begitu, itu anak buah saya aja yang tuh karena merasa tugasnya tuh jadi langsung ngamanin kawasan itu gitu loh. Baik orangnya. Nah artinya apa sih? Bisnis ya bisnis. Mereka tahu kondisi nggak bisa beli senjata, harus bikin sendiri. Kenapa mereka bisa bertahan ya? Produksi mereka 4 juta barel sehari. Dengan sanksi minyak, mereka diperkirakan hanya bisa produksi 1,5 juta barel. Kenapa 1,5 juta barel? Karena itulah kebutuhan dalam negeri. Tapi kenyataannya mereka, silakan cek data yang disediakan lembaga penilaian manapun, mereka itu ternyata tetap mampu produksi 3 juta lebih. Artinya apa? Hanya turun 1 juta dari yang di. Nah, terus 1 juta ini kemana? Itulah tadi tuh bisa menjaga subsidi tetap terjaga, tapi di lain pihak bisa membuat kemajuan di tempat lain. Tentara bisnisnya jelas, membantu tambahan dana untuk memperkuat alutsista, titik. Kenapa sih sampai segitunya? Kita kan holding angkatan bersenjata kita kan nggak tahu kemana ya, saya nggak tahu ya. Buat kesejahteraan atau enggak saya nggak tahu kalau ini benar nggak tahu. Atau beli alutsista nggak tahu juga saya, ya kan? Nah di sana itu ada tujuannya. Tolong pikirkan. Sebuah rudal Amerika namanya rudal Patriot itu 4 juta, 5 juta dolar satu buah. Di Amerika Canon katanya bisa membuat 200-an setahun. Itu bisa dikalahkan dengan drone yang nilainya 20.000. Ya enggak? Jadi kan rudal ini enggak perlu di dawan pakai ini drone kena juga tuh gitu loh. Kena di atas ini berarti enggak capai tujuannya. Artinya apa? Dengan dana itu mereka bisa membuat seperti ini nih, drone yang biaya ini tapi efektif buat menangkal. Makanya drone-nya mereka nggak bisa habis tuh kalau orang bilang. Nah, artinya apa? Holdingnya di samping meningkatkan kesejahteraan tentara, juga diarahkan untuk membantu membangun pertahanan yang tidak bisa dilakukan oleh negara dalam kondisi seperti sekarang. Itu bedanya. Makanya, kalau lihat tentara ini ya, orangnya sederhana tuh, saya nggak pernah. Ketemu jenderal Iran ya, nggak ada tuh tempelan di sini, nggak ada kan. Biasa-biasa aja tuh tempelannya gitu lah. Tapi suruh perang canggih, gitu loh. Profesionalismenya canggih. Makanya terbukti kan sekarang ya, nggak kedengeran bagaimana bisa nangkal gitu loh. Iya.
Bukan hanya bisa menangkal, bisa membalas, ya nggak? Iya. Itu antara lain dari situ. Nah kita ditawarin, saya udah cerita terbuka nih, mau ceritain nggak? Kita ditawarin drone. Waktu awal-awal waktu saya di sana, ingat saya di sana 2012, 2016, 10 tahun yang lalu. Saya datangin tuh si ini jenderal, bantu dong Indonesia bikin drone. Oke, Indonesia tertarik. Tolong, ini penting. Jadi agak Iran itu sama kita selalu bertanya, Indonesia maunya apa? Tapi kalau negara lain, lu punya apa? Bisa membedakan pertanyaan itu. Itu penting tuh. Indonesia maunya apa? Drone. Oke. Kita bikin kerja sama drone. Betul. Udah. Ambasador mau apa? Kita kerjakan. Wah, saya pulang dong ke Indonesia dinas. Pengen ketemu Kemhan, ya kan? Menhan. Di arahin, oke Pak, tanggal sini jam 10. Saya datang ke Kemhan. Pas ternyata menterinya dipanggil presiden. Ketemulah saya sama sekjen. Pak Sekjen, begini-begini Iran begini. Iya, kita tahu kok Iran drone-nya bagus, kita tertarik sama Iran. Berminat nggak? Kalau berminat Iran akan begini-begini. Oke, kita berminat. Kita akan tindak lanjuti, Pak Dubes. Udah tenang aja, kita tindak lanjuti. Alhamdulillah. 5 bulan sampai 5 bulan nggak ada kabar tuh. Ya kan? Sampai 10 tahun sekarang nih Pak? Stop dulu. Tenang. Tenang. Cerita. Udah nggak sabar nih Pak. Jadi saya balik lagi 5 bulan tuh nggak ada kabar kan? Menteri lagi. Menterinya juga pas nggak ada. Diketemukan sama pejabat eselon 1-nya lagi, bukan sekjen, yang ngerti strategi. Pak Dirjen, Pak Jenderal, saya kesini nih mau nanya tindak lanjut. Katanya waktu itu mau di follow up tawaran Iran tentang drone. Kapan Pak Dubes? Lah saya kesini 5 bulan lalu. Pak Dubes kesini ketemu siapa? Ketemu sekjen. Ya ketemunya dia. Ya udah, gimana tertarik? Oh kita tertarik, kita udah pelajari kok Iran memang potensi di bidang drone-nya sangat luar biasa. Udah tenang Pak Dubes, kita tindak lanjuti. Tanya dong 10 tahun kemudian sekarang ini. 10 tahun kemudian. Alhamdulillah nggak ada apa-apa juga. Iya Pak. Mau kemana kita? Kan saya jelasin ini di satu podcast. Mungkin karena belum merasa terancam kali ya Pak. Nah ini bener nih. Belum merasa terancam. Masih merasa baik-baik aja gitu, Betul. normal. Betul, itu sekali betul. Udah selesaikan berarti. Dia udah kesimpulan. Itu dia. Kita merasa besar ini segala macam sehingga aman-aman saja, tidak. Aman-aman saja. Ngurusin beras saja kadang ada, kadang enggak, kadang naik, kadang turun. Itu beras. Bawang putih, bawang merah, nungguin impor lagi, impor sana, impor sini. Yang hebat lagi, garam aja impor. Kita nggak ada krisis, katanya tuh aman-aman saja, tapi krisis itu jalan terus. Padahal negara kelautan ya Pak ya, tapi garam impor. Nah, yang saya mau bilang ini, masih lama nggak? Saya mau bilang ini, kemandirian. Berbuih-buih kita ngomong kita harus mandiri. Sampai Berdikari. sekarang tidak mandiri, bahkan produksi energi minyak kita jadi anggota OPEC tahun 70-an 80-an itu kenapa? Karena kita pengekspor. Kita produksi waktu itu bisa 1,2 juta barel. Kebutuhan waktu itu 800.000. Makanya ada spare 400.000 itu kita ekspor. Kita makmur tuh. Pertamina apalagi makmur banget. Makanya dia diversifikasi kemana-mana tuh. 0,6 ya Pak? 0,6 juta? Nggak sampai 600 kan? Nah, karena ada yang bilang 500 berapa. Kebutuhan kita udah 1,4 kalau nggak salah sekarang ini. 1,3 lah. Makanya impornya gede-gedean nih sekarang. Ada yang bilang udah 1 juta kita impor. Apa nggak selesai dengan ada masalah di Iran? Orang nanya dampaknya, yang nggak usah ditanya dampaknya Pak, kita impor sebagian dari sana kok.
Kena dong. Gimana? Kok nanya dampaknya? Sekarang aja udah mulai jerit. Nggak tahu. Kalau ada yang bepergian ke sana ke sini itu dapat nggak pengisi minyak kita itu gitu, kekurangan kita. Tapi kan sifatnya mengisi kekurangan kita, kemandirian belum pernah menjadi topik serius di kita. Serius mungkin dalam dalam level pembicaraan kali ya Pak, di rapat-rapat gitu. Ya karena ada uang rapat sama ada ya dan lain-lain lah. Tapi nggak pernah serius kita menyelesaikan kemandirian, walaupun sudah berapa 80 tahun negara kita ya. Iya betul. Oke, nah berarti Pak, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar, Bapak memberikan gambaran, cerita seperti apa kehidupan di Iran. Apa sih Pak yang menurut Bapak bisa kita petik, atau ilmu-ilmu apa yang bisa kita mungkin implementasikan yang cocok gitu dengan Indonesia? Tadi kita sudah singgung di sana sini ya Mbak Vivin, kayak ilmu apa. Di Iran itu kalau nggak ada sanksi, saya selalu bilang gini, Iran kalau tidak ada sanksi mungkin sudah seperti Dubai. Megah, mewah, sejahtera, minyaknya melimpah, rakyatnya masih terjangkau jumlahnya, dan potensi IQ-nya IT-nya luar biasa. Ketika itu saya selalu bilang, kalau Iran tidak ada sanksi, dia akan jadi negara maju dan pasti Indonesia dilupakan. Kita ini bukan siapa-siapa kok. Karena hal paling level yang terendah aja kita masih bermasalah itu ya Pak ya. Jangan jauh-jauh lah urusan Timur Tengah, ada ngurusin ASEAN aja kita udah nggak mampu kok. Ngurusin diri sendiri aja kita nggak mampu kok. Pulau Sibar dan Ligitan itu bisa kalah kok. ASEAN mana menyelesaikan masalah? Kita malah ke arbitrase internasional kan, lawan Malaysia kalah, Sibar dan Ligitan hilang. Timur hilang. Papua mudah-mudahan jangan. Kalau kita benerin tuh Papua. Nah, tadi jalannya apa? Kita perlu mungkin pemerintahan seperti Cina. Simple, koruptor dor, selesai hidup ini. Ya nggak? Mulai dari beberapa. Bandar narkoba dor, selesai. Bagaimana Iran itu betul-betul fokus dengan peradabannya ya Pak? Ya. Semangat peradaban itu. Iran salah satu mungkin dari sedikit bangsa yang bisa menunjukkan dignity-nya sebagai wakil peradaban dan bisa mempertahankan terhadap negara sebesar apapun kalau dia sudah mulai melakukan penindasan Amerika. Nah, bisa dicatat tuh sahabatkemas.com. Menarik banget loh Pak pembicaraan hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol. Kak, masuk closing. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dian sudah mau bosen nih pada nih. sudah mau ngobrol dengan kami di Philonomics. Semoga betul-betul bisa menginspirasi dan sama-sama bisa didengar ya Pak oleh berbagai macam pihak. Terima kasih. Obrolan ini hanya sekedar ilustrasi bahwa hidup itu sangat luas dan akan indah kalau kita bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit. Kontribusi nyata, nggak usah kata-kata. Kontribusi nyata, nggak usah kata-kata. Nah, sekian sahabatkemas.com Philonomics episode hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Philonomics podcast berikutnya di YouTube kompas.com. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dian.